Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ini saya mau sharing masalah mesin ini. Ini penting banget ya. Ini tolong ya untuk teman-teman supir, itu jangan di-skip. Ini penting ya untuk teman-teman driver nih. Kalau untuk teman-teman mekanik mungkin udah berat semua ya. Tapi untuk teman-teman supir kan banyak bangetnya sekarang supir yang udah bisa berperan diri, walaupun ringan-ringan ya. Pasti udah banyak banget lah. Apalagi yang udah senior, saya udah tahu ya. Sering saya liatin bongkar kopling sendiri, bukar sendiri, saya sering liatin ya. Tapi nanti ya untuk masalah ini ya mesin dinamo atau apa-apa ya, itu jangan sampai salah prediksi. Nanti kalau kita salah prediksi, nah nanti kita udah keluar duit banyak, nggak jadi, kan repot ya. Ini penting ya, ini jangan skip, ini penting banget masalah mesin ya. Ini masalah dinamo pengisian ya, atau dinamo ampere, atau masalah alternator ya. Nah, saya tunjukin ya cara melihat bagus apa enggak, sama dinamo starter, sama aki, sama ini nih mesin yang masuk angin ya. Kan pernah ngalamin ya, kalau pas pagi masuk angin, nanti kalau udah dipompa atau udah jalan normal, kan mungkin pernah ngalamin kayak gitu ya. Ini penting nih, ini bisa karena saringan bahan bakarnya, bisa juga karena masalah tangki. Ini penting, jangan skip. Nanti kalau skip gagal paham ya, sepele. Tapi kalau kita nanti nggak tahu, wah misal masuk angin ya, ganti saringan, ganti apa aja, pompa nggak jadi, ternyata masalah di tangkinya nih. Makanya yang skip nih penting banget ya. Ya, ini untuk teman-teman supir ya. Pertama ya, saya mau sharing masalah pengecekan mobil. Jadi kalau pas pagi hari, usahakan ya cek pertama oli ya. Oli sama air di mobil yang penting dua tuh, oli sama air ya, air radiator nih. Soalnya apa, kalau nyampe kosong kita nggak tahu, nanti pas di jalan tahu-tahu mesin mati, setelah dicek airnya kosong. Mungkin sering ngalamin ya. Nah, kalau kayak gitu nanti kan efeknya ke mesin overheat lah, nanti bisa silinder head bisa nggak rata yang ngulet. Nah, nanti airnya naik terus, temperatur juga bisa mentok, ini bahaya. Dan untuk penyebabnya banyak, mungkin selangnya kurang kenceng, atau strip radiator yang retak kita nggak tahu, atau water pump ya. Dan juga nih selang yang dari radiator nih, selang kecil yang menuju ke reservoir nih, kadang-kadang di sini nih pecah, kita nggak tahu mana tertutup sama chassis. So, oli juga dicek ya, usahakan kalau misalkan kurang ya ditambah. Tapi kalau sering kurang, perhatiin, kita cek ya si crankshaft depan atau belakang, atau karternya ada rebus enggak ya. Soalnya kalau kita kan kurang tambah, tapi kalau kita nggak nyari solusinya ya nanti repot, takutnya nanti nyampe habis di jalan repot ya. Terus yang lainnya ya, kita penting nih ngecek tali kipas nih atau fan belt. Jadi kalau kita ngecek tali kipas tuh jangan lihat dari luarnya nih. Kalau luarnya pasti masih bagus ya, nggak kelihatan. Caranya kita pegang pelintir, lihat bagian dalamnya nih tuh. Nah, ini kalau udah pecah-pecah kayak gini, itu segera diganti ya. Kenapa saya bilang diganti? Takutnya putus atau lepas. Kalau lepas atau putus ke bawah jatuh nggak apa-apa, takutnya nanti masuk ke ini baling-baling, nanti kena strip radiator, rusak, malah jadi biaya banyak ya. Ini masalah pengecekan yang penting. Terus ini ya, ini cara ngecek, kan mungkin pernah ngalamin ya, pas jalan tiba-tiba kok lampunya redup, digas terang. Nanti kalau pas malam hari ya, kan siang hari jarang nyalain lampu, biasanya kalau malam hari kan sering nyalain lampu. Tiba-tiba redup, nanti kalau digas terang, dilepas gas redup lagi, bahkan mungkin ada yang mati. Nah, ini alternatornya nih, atau dinamo ampere ya, atau dinamo pengisian. Biasanya kerusakannya kalau pas lagi malam hari jalan ya, lampu nyala redup, digas terang, ini bisa karbon brasnya habis tipis ya, coolnya, bisa juga IC-nya lemah, bisa juga gulungannya mungkin ada yang putus atau lemah, bisa juga nggak putus, jadi cuman korosi, jadi agak keropos ya.
bisa kropos, walaupun tembaga bisa kalau mungkin kena usia ya, bisa juga itu korosi namanya. Tadi juga nggak ngisi, nah lama-lama aki ngedrop. Kalau udah berhenti biasanya hidupin nggak bisa itu. Nah cara melihatnya gampang, cara melihat karbohidratnya udah tipis atau gulungannya lemah atau korosi atau IC-nya udah lemah, caranya mestinya hidupin. Nah ini kan ada puli nih, kita tempelin pakai besi ya, pakai obeng apa kunci, yang penting besi, jangan aluminium, jangan plastik ya, pokoknya besi logam ya, mau behel atau kunci atau obeng, cuman yang kenceng ya pegangnya. Nah ini harus ada magnetnya ya. Kalau nggak ada magnetnya, kemungkinannya satu, karbon gas tipis atau habis ya, coolnya ya, ada yang nyebut cool, ada yang nyebut karbon gas. Bisa juga IC lemah, bisa juga gulungannya mungkin lemah atau korosi itu ya. Tapi kalau misalkan kita cek pakai besi ya, masih ada magnetnya, berarti nggak masalah ya. Jadi jangan misalkan wah dinamo nggak ngisi, kulnya habis, belum tentu. Bisa juga kulnya masih panjang, IC-nya bagus, bisa juga gulungannya ya korosi atau lemah, itu juga bisa ya. Ini saya cek ya, saya hidupin dulu nih mesinnya nih ya, mesin saya hidupin dulu. Nah, nanti dicek ya, pegangnya yang kuat ya, jangan pelan, jangan lemah, takutnya lepas nih. Ini harusnya ada magnetnya ya. Kalau masih ada berarti masih bagus. Ini cuma tutor aja nih ya. Tuh 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 ya, saya matiin dulu. Ini magnetnya masih ada ya. Berarti waktu saya sentuh pakai kunci ini kenceng ya, nempelnya nyedot ya, ada magnetnya. Nah, berarti masih bagus ya. Tapi kalau misalkan nggak ada magnetnya ya, pokoknya nggak ada magnetnya, nah ini bisa juga karbonat habis atau coolnya, bisa IC lemah, bisa juga gulungannya korosi ya, juga bisa. Nih untuk masalah dinamo ya, nanti kalau dibiarin lama-lama akhirnya ngedrop, soalnya nggak ngisi. Nanti kalau pas mesin udah dimatiin, starter nggak bisa. Karena apa? Akhirnya udah ngedrop, drumnya kurang ya. Itu masalah dinamo ampere ya. Sekarang saya mau lihat yang dinamo starter nih, ini penting nih. Pintunya ngalangin. Nah ini ya, ini dinamo starternya ya. Nah ini di bawah kelihatan tuh. Ya di bawah tuh. Mungkin teman-teman pernah ngalamin ya, tadi pas lagi mau ngidupin mesin kok cuman bunyi cetek-cetek, itu bisa aki soak atau klem akinya kurang kencang, bisa juga dinamonya. Nanti kalau kita pukul ya pakai palu atau besi, kita pukul dinamo starternya, nanti bisa hidup. Nanti kadang-kadang mati lagi, buastar nggak bisa. Kalau kita ketok-ketok pakai besi, hidup lagi. Itu coolnya udah tipis banget, mau habis. Jangan dipaksa terus ya. Nanti kalau dipaksa terus, efeknya angkernya ya, angkernya kena. Kalau harga cool kan murah, karbon gas murah, tapi kalau nyampe angkernya yang kena itu mahal ya. Jadi untuk teman-teman misalkan pas buat jalan ya nggak bisa starter, kalau dinamonya diketok-ketok ya, dinamo starter nih bukan dinamo ampere, kadang bisa kadang enggak, bongkar aja, itu coolnya habis. Kalau dipaksa nanti angkernya kena. Ini masalah dinamo starter ya. Kita ya lari ke masalah aki nih. Nah kalau kita mau ngeliat aki bagus atau enggak, sangat caranya gampang. Soalnya kalau aki soak atau dinamo starter rusak, ini nih kalau didorong bisa, tapi kalau kita
posisi berhenti nggak bisa ya, baik aki rusak atau dinamo starter rusak didorong hidup. Nah, cara melihatnya aki soak gampang, kalau pas mesin hidup pegang pakai telapak tangan, kalau panas berarti aki soak. Apalagi yang udah tercium bau menyengat ya, itu pasti aki soak. Biasanya ini ya, satu lubang atau dua lubang mungkin ada yang kosong airnya. Ini masalah aki ya. Caranya juga gampang. Ini kalau kata pegang ya, misalkan kita pakai cara lain gampang, dorongin dulu, kalau enggak pancing sama mobil lain. Nanti kalau udah hidup diemin sekitaran 20 menit atau 15 menit cukup ya, hidupin. Kalau langsung bisa berarti akinya soak ya, tapi kalau tetap nggak bisa berarti bukan aki, dinamo starternya ya. Pokoknya kalau melihat aki simpel aja, kalau pas hidup pegang, kalau panas berarti soak. Nanti kalau dibiarin tuh kan lama-lama airnya habis, soalnya mendidih, ini bisa meledak ya. Ini masalah aki. Terus kita mau sharing masalah yang mobil sering masuk angin nih ya. Saya ke sebelah kanan dulu nih. Ini ya, untuk mesin yang sering masuk angin penyebabnya juga banyak. Bisa juga saringan atas kotor, bisa juga saringan bawah yang kotor ya, saringan bahan bakar nih ya. Nah, ini kalau kotor banyak sumbatan juga kadang-kadang berebet masuk angin ya. Tapi misalkan ya ini enggak kotor, yang bawah yang atas enggak kotor, tangkinya kemungkinan banyak banget. Ini kan jarang diperbagi, biasanya tahunan ya. Kalau kita ingat baru. Nah, ini caranya turunin nih. Tangki bahan bakar turunin, semuanya selang dilepasin, turunin. Pokoknya kalau nguras jangan cuman diturunin minyaknya, habis itu masukin, jangan. Minyak turunin, kalau udah nih tangkinya dilepas. Bagian dasar dibersihin. Biasanya udah banyak lendir. Seperti karet tuh, kayak lem tuh biasanya tuh ya. Nah, terus ini penting lagi nih. Nah, ini kan di sini ada selang, dua selang ya. Ini di tangki ada dua selang yang gede-gede, yang satu ada nih selang kecil nih. Nah, ini yang selang ya. Ini satu masuk ke filter, dari filter menuju ke injektor ya, mesin. Dan yang selang yang satu lagi ini balikan dari mesin ya, dari injektor masuk ke tangki. Ini cuman kalau pas hidup cuman muter aja nih dari tangki ya, nyedot ke filter, filternya ke filter atas, langsung ke injektor ya, ke mesin. Dan selang yang satu dibalikan nih dari mesin ke tangki. Ini yang selang dua. Dan ini ada selang satu nih. Nah, selang kecil nih, ini kalau saya sebut ya, namanya selang hawa. Ini penting, pastikan ini jangan sampai mampet atau sesumbat. Kita sebul aja nih. Ini biasa banyak tanah. Ini kan suka nyuci ya, nyuci mungkin kena tanah, debu lama-lama bertahun-tahun ya. Soalnya ini kan jarang dibuka-buka ya, tahunan lah, kecuali untuk saringan bahan bakar ya berapa bulan sekali diganti. Tapi kalau tangki bahan bakar kan jarang banget. Ini selanjutnya pastikan jangan sampai mampet. Sebul aja. Nanti kalau mampet ya, videonya udah ada ya. Lama-lama pas pagi hari kadang-kadang masuk angin ya. Dan kalau udah parah lah, ini kempot nih tangkinya, kempot. Cirinya mungkin pernah ngalamin ya, kalau kita pas mau ngisi bahan bakar, buka tutupnya kan bunyi css, kayak angin keluar. Nah, ini berarti mampet nih, harus kita tiup sebul ya. Kalau dibiarin lama-lama bisa kempot ya, kempot ke dalam. Nah, caranya harus kita sebul pakai kompresor nih. Dan nanti efeknya kadang-kadang mesin pagi hari masuk angin, bisa nih ya. Videonya ada ya waktu ya ini kempot nih, padahal sini ada pengaman, kok kempot kenapa? Nah, ternyata ini mampet. Dan kalau dibuka setiap ngisi ke pom, kata sipirnya ini bunyi jos nih, ada uapnya, ada gasnya nih, padahal ini yang mampet ya. Selang kecil nih penting nih ya, segala sering aja. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.